Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya doakan setiap harinya teman-teman itu semakin tambah semangat, semakin tambah bangkit, semakin tambah fresh lagi, semakin hari semakin sembuh, semakin tambah pulih, dan saya doakan kalian semuanya akan sembuh total, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi di video saya tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Yang tentunya saja di channelnya Kang Sunandi, dan jumpa lagi bersama saya Bang Andi, ya tentunya saya di channel Kang Sunandi teman-teman. Nah, baik teman-teman, di tema kali ini kami di sini Kang Sunandi, ya sekali lagi saya ini bukan ahli obat, bukan ahli herbal, apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya ini hanya sebagai penyintas, hanya ingin berbagi lewat edukasi dan motivasi ini ya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Nah, saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu pernah saya rasakan, dan saya ingin berbagi kepada kalian bahwa semua yang kalian hadapi itu teman-teman tenang saja, dan semuanya itu akan baik-baik saja dan tidak akan kenapa-kenapa, dan semuanya itu akan sembuh total. Itu pasti teman-teman, itu pasti. Nah, dengan adanya video-video ini agar kalian bisa termotivasi, ya, tersugesti, terus juga kalian juga tambah semangat, ya syukur-syukur adanya video ini sampai benar-benar jadi jalan wasilah agar kalian bisa sembuh total. Ya paling tidaknya adanya video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya terhadap sensasi teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman, mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, tentang menghadapi jantung yang sering berdebar nggak jelas, dan juga bagaimana caranya untuk menghadapi kelayangan teman-teman. Ini salah satu ada daripada apa namanya DM saya ataupun di kolom komentar saya mewakili yang mempunyai kelayangan yang sangat awet, ya, terus juga dengan jantung sering berdebar dan masih banyak sensasi-sensasi lainnya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi teman-teman? Untuk menghadapi jantung yang berdebar ataupun menghadapi yang kelayangan yang sangat luar biasa, yang bikin horor banget ya, waktu dulu saya itu bilang horor. Pokoknya sensasi yang dua ini sangat-sangat horor ya, entah itu jadi jantung berdebar ataupun dikatakan kelayangannya itu sangat sangat bikin horor, membingungkan. Karena kita sering kali bolak-balik rumah sakit, IGD dicek ya enggak kenapa-kenapa. Semuanya aman-aman saja, dan ujung-ujungnya diberikan hanya asam lambung begitu aja. Oh, ini hanya asam aja Pak, ini hanya paling ujungnya GERD juga Pak, ini asam lambung, udah itu doang. Padahal yang kita rasakan itu teman-teman, jantung berdebarnya itu memang sangat-sangat bikin bingung, bikin takut, sehingga kita tidak bisa berpikir untuk rasional, apalagi yang kelayangan yang awet ini. Waduh, makanya teman-teman tonton sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian itu tidak gagal paham, agar kalian itu bisa mudah dan mengerti, mudah bisa menanganinya bila mana teman-teman itu mempunyai kendala sensasi yang seperti ini. Nah, kami mengedukasi agar kalian bisa semangat lagi teman-teman, karena semua sensasi yang kalian rasakan itu daripada gejala psikosomatik, dan itu tidak berbahaya sama sekali, dan ini sangat aman buat kalian sendiri. Semua para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, kalian gak usah khawatir teman-teman. Nah, baik teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Anda pun semangat, saya harus lebih semangat untuk Anda, demi kesembuhan Anda, demi kepulihan Anda, demi kesemangatan Anda, dan kami siap untuk membantu Anda sebisa mungkin. Oh iya, jangan lupa juga teman-teman, di tanggal 30 kami membuka salah satu pelatihan ya, pelatihan bagi orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder teman-teman, di daerah Ciater, di daerah Subang. Silahkan yang dikatakan mau bergabung dengan kami, mau ikutan pelatihan agar kita bisa terbebas daripada zona anxiety psychosomatic disorder, maka silakan bisa hubungi lewat admin ataupun langsung DM aja ke TikTok. Kalau Instagram nanti di situ nanti ada berita-berita tentang pelatihan saya buat teman-teman semua teman-teman ya.
Nanti langsung aja ke lewat DM ataupun DM dulu ke Instagram saya ataupun ke TikTok saya. Nanti di situ saya akan kasih nomor telepon lewat admin ya. Nanti bisa administrasi di situ teman-teman. Nah baik teman-teman, langsung saja teman-teman untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder tentang sensasi yang dua hal ini. Yang pertama sensasi keliengan, yang kedua jantung berdebar teman-teman. Begini teman-teman. Yang satu dulu yaitu jantung berdebar. Biasanya teman-teman, ketika jantung berdebar nggak harus kita sedang nongkrong. Kadang-kadang ini pengalaman saya teman-teman, pengalaman saya. Saya tertidur malam itu, yang namanya tidur malam kan lagi fresh, lagi enak, lagi damai ya kan. Tidur tuh. Bangun jam 2 ataupun jam 3 pada waktu itu. Saya lupa antara jam 2 dan jam 3 sebelum subuh. Saya bangun. Ketika terbangun itu langsung jantung saya berdebar. Lah, begitu bangun tuh saya kan suka merasa-rasa ya, orang-orang anxiety kan suka terlalu fokus terhadap sensasinya sendiri. Saya diem aja begini, kok mikir ya, kok kenapa ini jantung saya kok kencang banget, berdebarnya tuh kayak nggak biasanya gitu. Ini pertama kali saya terkena panic attack teman-teman. Ini kenapa ya lah, apalagi saya punya pengalaman yaitu tentang saudara tetangga yang dikatakan gara-gara begini-begini, selalu mengkait-kaitkan gitu loh. Karena kan waduh, fokusnya kan orang jantung begitu, padahalnya nggak seperti itu konsepnya. Terus juga saya bilang gitu, kenapa ya? Lah saya kan berpikirnya langsung begitu. No, panic attack itu bukan, pada pengalaman saya awal pertama itu bukan malah santai. Bahkan sampai membuat pikiran kita itu tidak rasional sama sekali. Jadi teman-teman, pada waktu itu saya terkena panic attack pertama itu, saya langsung pergi ke IGD. Hari itu juga, detik itu juga berangkat, udah nggak pakai urus. Pokoknya cepet, takut. Pikiran saya kan gini teman, takut saya itu tidak bisa tertolong. takut tidak tertolong, itu yang dikhawatirkan. Waduh, gue takut belum siap dadakan lah, pikirannya kacau teman-teman. Pada waktu itu kami berangkat ke IGD. Nyampe di IGD itu agak sedikit berkurang tuh teman-teman. Padahal jarak dari tempat saya ke IGD pada waktu itu sekitar 40 menit teman-teman. Saya coba di sana ke IGD nggak begitu serius ya debarnya, bahkan sampai nggak jadi masuk ke IGD. Tapi saya paksakan tetap, walaupun ada dikit-dikit kayak, menurut saya pada waktu itu ini kayak tidak beraturan nih jantung nih. Menurut saya itu ini jantung kayaknya nih ada masalah nih. Saya baru cek ke IGD, langsung di EKG pada waktu itu, terus diperiksa dan saya minta rawat. Saya berusaha berharap saya dirawat. Di hasil di EKG tunggu sekitaran setengah jam lah teman-teman. Ada dokter datang menjelaskan, aman kok Pak semuanya. Loh, masa sih dok? Saya bilang gitu. Masa aman? Kan dok saya berdebarnya begini loh, saya ceritain. Saya rasanya tuh beda dok. Udah pusing, keliangan yang hebat, jantung berdebar, piar-piaran dan les-lesan dok. Ini pasti begini nih. Dokter bilang ketawa aja. Bahkan hari itu teman-teman, saya itu disuruh pulang. Nah saya bilang ngomong sampai adu argumen, dok, kalau bisa saya dirawat. Kata dokter begini, kami itu di sini kan IGD Pak. IGD itu hanya untuk menangani gawat darurat gitu kan. Sedangkan dilihat hasilnya semuanya aman. Baik Pak, nanti saya infus dulu, saya cek darah dulu, nanti lihat hasilnya. Gitu kan ya. Diimpus, walaupun nggak sampai 1 jam. Cek darah, hasilnya Pak semuanya normal semua Pak. Tapi dok, saya rasanya begini nih. Itu akhirnya dokternya bingung kan. Ya udah, gini aja Pak. Kalau saya sarankan untuk pulang silahkan. Tapi kalau Bapak pengen rawat inap, ya monggo terserah. Terus kata dokter bilang, apa nggak sayang Pak? Karena Bapak tidak menggunakan ini, hanya menggunakan dikatakan bukan BPJS katanya gitu kan. Terus ayo Pak, silahkan terserah itu mah. Nah, saya mikir lagi, coba dok saya dirawat aja, minta dirawat saya 2 hari. Ternyata memang hasilnya normal, saya pulang lagi, besoknya lagi begitu lagi. Kok saya terlalu fokus terhadap debaran jantung saya, gitu kan ya. Singkat kata, dari debaran jantung ini, begitu tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, itu saya selalu gara-gara saya ketrigger, ketakutan, kekhawatiran yang nggak jelas, timbul punya rasa sakit teman-teman. Kok sakit saya kok
nggak beda jauh, hanya 3-4 titik lah. Satu di sini nih paling sakit, di sini juga sama di sini. 3 kadang-kadang dibawa ke tiak sini sakit dan tembus sampai ke belakang. Kok bagian kiri, ini kiri saya ya. Jadi bagian kiri terus otomatis, apalagi saya dulu itu waktu terkena anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Kalau bagian titik di sini sakit, di sini dimanapun lah, pokoknya di area sebelah kiri, otomatis orang-orang punya anxiety pikirannya ini JNTUeng. Nah, apa jantung, apa jangan-jangan jantung. Jadi berpikirnya tidak rasional, padahal teman-teman kami itu udah melakukan EKG, sampai treadmill pun juga sudah. Pak, Bapak itu baik-baik saja. Bapak nggak ada yang perlu dikhawatirkan, jantung Bapak tuh aman. Semua organ tubuh aman. Tapi bagi orang-orang terkena anxiety, itu nggak bisa. Nggak bisa. Gua percaya. Ini saya nih dulu ya. Oh, spesialis sampai saya dikirim ke spesialis jantung. Saya coba di situ. Ya walaupun kata dokter yang katakan Bapak itu baik-baik saja, semuanya aman Pak, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini jauh dengan orang-orang yang begini. Jadi bahasanya Bapak itu sangat sehat, Bapak itu nggak apa-apa. Tetap teman-teman, kawan, guys, saya itu tetap nggak percaya. Itulah orang-orang anxiety. Makanya orang-orang yang terkena anxiety saudara itu suka ngeyel. Jadi kalau di antara kalian yang suka berdebar tiba-tiba, ya kan, yang suka dikatakan jantungnya yang tidak beraturan seolah-olah, itu yang namanya gejala psikosomatik atau psikosomatik, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Itu tidak apa-apa. Semua pemicunya di dalam pola pikiran kita yang selama ini kita pikirnya terlalu overthinking, terlalu berlebih. Ini kesalahan kita bagi orang-orang yang terkena anxiety psikosomatik disorder. Makanya tidak bisa berpikir rasional karena menurut kita itu selalu, waduh ini bahaya, ini ancaman nih, ini bahaya nih. Selalu seperti itu aja. Lu jangan, karena wajar biasanya orang anxiety disorder itu ada 2 hal. Yang pertama dia mungkin depresi, yang keduanya dikatakan dia itu traumatik. Mungkin dulu punya lihat tetangga, orang tua, saudara ataupun temen gara-gara begitu. Jadi kadang-kadang orang-orang terkena anxiety selalu dikait-kaitkan. Tapi saya kasih tahu buat teman-teman semuanya, itu sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalian nggak perlu takut, ya, nggak perlu takut. Tidak berbahaya sama sekali, teman-teman. Karena saya pun bukan sekali saja, sering saya berbulan-bulan sampai denyut nadi saya itu kok, denyut nadi itu bisa buat nada begini. Denyut nadi seperti kayak nyed kayak kok denyutan nadi ini kayak kenceng banget gitu ya. Kan orang-orang terkena anxiety kan langsung berpikirnya, loh ini kenapa gitu ya, kok kenceng banget, kok gini amat ya. Orang-orang anxiety berpikirnya, ini kenapa lagi nih, tuh jangan-jangan. Nah, jangan-jangan ini selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang dikatakan tidak rasional. Padahal kita kurang bagaimana. Dan kalian semuanya jangan sampai seperti saya, ya kan ya. Saya itu dulu terlalu bodoh gitu kan, tidak mendengarkan saran dokter. Jadi kalau kalian menurut dokter A ya B, kalian harus percaya, wajib percaya. Benar, karena apa? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita memang tidak tahu, tanyakan sama ahlinya, dan kalian wajib percaya. Wajib percaya. Mereka itu mendiagnosa pasien, mendiagnosis ataupun mendiagnosa seseorang, itu pasiennya. Dokter itu nggak sembarangan. Dia tuh pakai ilmu gitu. Sekolahnya mereka itu bukan setahun 2 tahun. Kita wajib percaya, teman-teman. Dan saya tuh orang-orang terkena anxiety ini saya, teman-teman ya. Mungkin kayak di kalangan teman-teman yang sama. Saya itu hampir nggak percaya gitu. Bisa di pikiran saya pada waktu itu, jangan-jangan nih dokternya salah mendiagnosa. Gitu loh, teman-teman. Jangan-jangan dokternya salah mendiagnosa. Bisa jadi dong yang namanya manusia, ya al insanu makan khotowanisan. Wah, masalah dan khilaf, biasa jadi dong dokter itu salah. Nah, itu yang dipikiran yang dipikir oleh orang-orang yang terkena anxiety psikosomatik disorder karena tidak rasional. Jadi kalau di antara kalian yang masih jantung suka berdebar yang nggak jelas, kadang-kadang kencang sendiri, padahal gue lagi happy Kang, gue lagi enak, kok tiba-tiba begini, wajar. Nah terus juga tiba-tiba jangankan lagi happy, lagi tidur kok bisa, itu namanya panic attack atau bisa dikatakan serangan panik. Itu wajar, teman-teman. Dan itu menghadapi beberapa kali itu nantinya akan hilang kok, teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Itu cara menghadapinya bagaimana? Ternyata kita dibutuhkan ketenangan, kesabaran. Yang jelas kunci jitu adalah bisa menerima, sabar, sadar, menerima.
ketika jantung berdebar, ya udah gue terima. Apapun terjadi gue terima. Itu dulu saya terapkan. Bodoh amat, saya terima. Udah, apapun saya terima. Emang begini, ya udah. Yang penting gue hidup. Yang penting gue nggak kenapa-kenapa, mau berdebar biarin. Di situ saya sedikit demi sedikit, saya tarik nafas, saya bermeditasi, saya coba untuk merilekskan pola pikir saya bercoba untuk mengabaikan. Ya entah itu dengan cara beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, itu saya lakukan. Jam berapa pun berdebarnya saya telepon temen. Oh gimana, pura-pura happy gitu. Padahal pikiran dengan hati saya berantakan, tapi saya pura-pura happy. Dan ternyata guys, itu semuanya sampai saat ini gua nggak nyangka, saya pun nggak nyangka kalau saya bisa sembuh total sampai saat ini, teman-teman. Itu untuk menghadapi jantung sedang berdebar. Yang kedua, menghadapi kelayangan. Kelayangan itu teman-teman beberapa faktor banyak. Mungkin kalau saya nggak cukup di video ini akan menjadi ada yang part 2 ya, karena kelayangan itu penjelasannya banyak banget teman-teman. Karena beberapa faktor sebetulnya kelayangan itu kalau yang kebanyakannya mereka tanpa disadari itu daripada gejala psikosomatik teman-teman. Tapi di luar psikosomatik ada 6 yang perlu kita pelajari. Contohnya begini, kelayangan itu bisa kita ini kurang minum air putih hangat ataupun kurang minum air putih lah. Itu satu, bisa terjadi penyebabnya ini. Yang kedua, glukosanya memang lagi turun. Ya, karena apa? Karena orang-orang terkena anxiety itu asupannya kadang-kadang apalagi dikata disertai asam lambung, itu asupannya itu kurang. Ini bisa terjadi kelayangan. Terus yang ketiganya, ya kan? Yang ketiganya itu kurang olahraga. Itu bisa terjadi yang namanya kelayangan. Yang keempatnya, tidur malamnya tidak cukup. Besok akan menjadi dampak kelayangan. Nih, ini nih. Dan yang kelimanya, terlalu sepaneng. Udah berpikirnya terlalu over, berlebihan. Itu bisa menimbulkan kelayangan, teman-teman. Nah, terus juga yang keenam, kita kurang olahraga, ternyata kita tuh kurang gerak. Ini faktor ini tuh pasti. Nah, dari faktor mana kalian itu? Apa mungkin terlalu dari sepaneng lah pikirannya, terlalu pikirannya tuh khawatir, takut, cemas, was-was, gelisah. Yang bisa menyebabkan sepaneng dan akan timbul lars gitu. Kelayangannya kayak, loh ini kenapa? Seperti kayak nggak nyata. Dan itu sebetulnya wajar. Nah kalau di global, di garis bawahi, semua kelayangan itu teman-teman, itu daripada gejala psikosomatik ataupun psikosomatis teman-teman. Jadi bentuk respon tubuh karena selama ini orang-orang yang mempunyai asam lambung yang diakibatkan dari anxiety psychosomatic disorder. Orang yang namanya anxiety psychosomatic disorder itu pikirannya terlalu jauh. Terlalu jauh. Tidak berpikir rasional. Otomatis banyak yang dipikir. Contoh apa? Dulu saya nih lebih suka meratapi dibandingkan kita datang kepada tempat-tempat yang di sana tempat yang happy, bisa tempat yang asik. Nggak bisa. Orang anxiety itu lebih dominan, lebih identik, lebih seneng mengurung diri, rebahan, tiduran, meratapi, rasakan sensasi, menyamak-nyamakan sensasi. Habis kenapa? Mereka semuanya bad mood. Hampir semuanya nggak mood, nggak semangat dalam bentuk apa sampai. Tanya sama orang-orang terkena anxiety disorder. Rata-rata orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder mereka sampai hilang hobinya. Tanya hobinya apa, hobinya nggak ngerti. Makanya banyak saran, terapkan hobi kalian. Terapkan hobi kalian. Nggak bisa. Orang anxiety disorder boro-boro mikirin hobi, teman-teman. Mikirin dirinya aja. Dia bingung. Karena di pikirannya dia, ini kenapa? Ini penyakit apa? Ini saya tuh kenapa? Apa jangan-jangan beginilah? Jangan-jangan begitulah. Ini pikirannya selalu traveling kemana-mana. Alias selalu zemama-mambra. Yang ngaco. Sehingga tidak bisa berpikir dengan rasional. Jadi jantung berdebar ataupun yang gak jelas, denyut nadi kencang ataupun yang sering menghadapi kelayangan. Itu kalian gak usah khawatir kawan. Guys. Gak usah khawatir. Kalian hanya perlu tenang. Kalian koreksi kalau masalah jantung berdebar mah nggak usah dikoreksi, itu nggak apa-apa, aman kok. Nah, kalau kalian suka kelayangan, kalian koreksi dari yang mana? Apakah mungkin kalau saya dulu itu patokan 8 sampai 10 gelas dalam sehari itu
saya nggak kurang teman-teman, kecuali kalau saya perbanyak olahraganya, aktivitas saya bisa lebih gitu kan, bisa 2 aqua besar saya dalam sehari lebih bahkan gitu, karena saya aktivitasnya banyak gitu. Disesuaikan saja, kalau kalian memang olahraganya hanya sebatas setengah jam 1 jam terus tidak ada aktivitas yang lain, ya 8 sampai 10 gelas itu jangan kurang daripada 8 sampai 10 gelas itu. Tapi diusahakan kalian perbanyak minum air hangatnya. Kenapa? Itu bisa juga bagus sebetulnya teman, bagus. Air hangat itu bisa membantu, apalagi yang punya asam ya. Asam lambung yang sering naik itu bagus untuk apa? Untuk meredam ataupun dekat untuk menetralkan asam lambung yang dari perut, stabil dengan air hangat teman-teman. Jadi apalagi kalau masalah asam lambung cilewil-lewil teman-teman, cilewil-lewil. Ya untuk melawan anxiety disordernya ini perlu proses. Kalau asam lambung itu mudah dan gampang. Tapi anxiety disorder ini proses. Kenapa? Karena pikiran. Nah sekarang para guru, para suhu, para ahli mengatakan alihkan pikiran kalian. Nah jangan diingat-ingat terus ketraumaannya, kekhawatiran jangan diingat-ingat. Sedangkan kita sekolah dulu, zaman sekolah itu belajarnya bukan move on. Dulu itu belajar sekolah untuk mengingat, bukan untuk move on. Nah sekarang kita tiba-tiba harus move on dengan ketraumaan kita masuk IGD, dengan trauma, khawatir, takut sensasi yang dulu datang lagi. Karena dulu yang rata-rata orang-orang terkena anxiety, psikosomatik disorder, itu trauma dan ketakutan waktu awal, mungkin sekali 2 kali awal pertama kita masuk IGD, terus rasa sensasi yang sangat luar biasa hebat, sehingga itu menjadikan apa ya, menjadikan ketraumaan kita seolah-olah gue takut nih, takut terkena penyakit yang berat, takut terkena penyakit yang kronis, dan ujungnya takut M. Ini yang membuat kita tuh trauma. Faktornya di situ, makanya nggak bisa lepas ketika ada sensasi apapun, jangankan kelayangan, jangankan jantung berdebar. Ya mohon maaf teman-teman, kadang-kadang kita ini hidung mampet, hidung mampet tanpa sebab, pilek enggak, batuk enggak, hidung mampet. Itu bagi orang-orang anxiety itu dipikir, aduh ini kenapa ya, aduh kenapa saya garuk-garuk kepala, kan karena dulu itu sering kelayangan ya, saya garuk-garuk kepala, kok yang tadinya gatel saya garuk-garuk kepala, tiba-tiba tangan saya refleks megang-megang kepala begini, dilihatin, loh ini ada benjolan apa ya, ini kenapa ya, kok benjolan kok beda ya, kepala kanan sama sebelah kiri kok beda ya, itu dipikir. Padahal itu sudah memang dari kecil udah ada, cuman kitanya nggak ngeh. Kok setelah punya anxiety itu dipikir, ini kenapa ya? Lu langsung sepaneng. Yang jantung berdebar juga belum stabil, kelayangan juga belum apa-apa, ditambah lagi mikirin ini yang benjolnya kenapa. Nah, udah gitu makin cemas. Makin cemas, akhirnya karena cemasnya berlebih, tiba-tiba mencret. Mohon maaf teman-teman. Itu BAB saya berair dan berbusa. Mikir lagi. Kenapa aku BAB terus hari itu, saya BAB bolak-balik sehari bisa 8 kali, bisa lebih. Oh begini, sampai kami periksa barangkali gimana-gimana. Ternyata ya aman-aman saja. Ternyata bagi orang yang ngerti, kata dokter ketawa. Bapak lagi panik ya? Bapak lagi cemas ya? Saya bilang tuh panik apa? Panik. Terus cemas apa? Kita bagi orang punya anxiety disorder, kita tidak menyadari tuh, tidak menyadari yang namanya kita lagi panik, kita lagi cemas, itu tidak menyadari sama sekali. Oh ternyata begini ya orang, kita nggak menyadari. Padahal orang yang ngerti ya di bidangnya, kayak dokter psikiater ataupun orang yang mentor yang sudah pengalaman, tahu kalau mereka lagi cemas. Jadi kalau yang sering kencing, jadi teman-teman yang sering kencing, sering BAB gitu ya kan, itu lagi panik, lagi cemas, lagi khawatir, cemas yang berlebih. Itu tanda-tandanya seperti itu. Tapi kalau cemasnya sudah hilang, ya nanti timbul susah BAB-nya. Itu wajar, nggak apa-apa. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was. Nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada yang perlu dicemasi. Kalau selama kalian mempunyai gangguan asam lambung yang diakibatkan dari anxiety, psikosomatik disorder, kalian itu tidak berbahaya sama sekali kok. Kalian itu aman gitu, nggak bakalan membuat kamu enggak. Jadi tenang saja. Kalian itu berpikirnya rasional. Kalian yang pertama, kalian tanamkan rasa syukur dan semangat kalian gitu untuk bisa menguasai pikiran kalian. Karena dulu kita kan normal-normal aja gitu ya.
Karena dulu itu kita yang menguasai pikiran, sekarang kita orang-orang terkena anxiety, udah terkena anxiety disorder. Jadi bukan kita menguasai pikiran, tapi sekarang itu pikiran yang menguasai kita ini. Itu yang jadi masalah. Maka di situ kalian belajar untuk adaptasi, untuk menguasai pikiran lagi, teman-teman. Nggak usah khawatir. Saya sekarang sembuh total. Mungkin banyak teman-teman yang lain. Bahkan alhamdulillah orang-orang saya yang kami didik, saya coba, mereka sudah sembuh total. Mereka sudah bisa aktivitas lagi, sudah bisa move on terhadap sensasi, gitu kan ya. Ya alhamdulillah teman-teman. Ya di situ saya bilang itu, iya. Mereka sembuh, masa kalian mau sekarang, mau sampai kapan kalian itu mengingat sensasi, selalu kekhawatiran terhadap sensasi? Tenang, sensasi yang timbul di dalam pikiran kalian, sensasi yang timbul daripada tubuh kalian, itu sebetulnya normal saja, normal kawan, guys, semuanya normal, dan itu wajar. Ini semua adalah bentuk respon tubuh. Karena di dalam tubuh kita itu mempunyai alarm. Jadi kalau misalkan pikiran kita lagi sepaneng, terlalu over ya, terlalu berlebih, ini teman-teman akan menimbulkan yang namanya respon tubuh. Ngasih tahu, kayak jantung berdebar ya. Kenapa jantung berdebar? Itu ngasih tahu bahwa Sunandi, lu itu pikirannya lagi terlalu berlebih, yang lagi terlalu over. Jadi makanya gue ngasih alarm, ngasih tahu bahwa Sunandi, lu jangan terlalu over, makanya gue berdebar, makanya gue denyut nadinya kenceng. Tapi itu tidak berbahaya, dan itu sangat aman kawan. Yang membuat kalian itu tidak aman itu daripada pikiran kalian sendiri, gitu. Mungkinnya apa? Kita itu merasakan hal seperti itu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bahkan sampai bukan sebulan 2 bulan. Dulu saya tahunan. Kenapa kok bisa tahunan? Karena dulu saya itu tidak tahu cara mengatasinya. Karena apalagi di zaman saya itu 2014, ya kan, nggak ada mentor sama sekali, nggak ada dunia begini. Nah kami ini di sini ingin berbagi, mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa termotivasi bahwa sensasi yang jantung berdebar yang nggak jelas, gitu kan, yang tiba-tiba jantung berdebarnya itu dikatakan yang hebat, tenang aja kawan, guys, itu tidak apa-apa. Kalian aman, jauh dari M kawan, guys. Terus yang kedua, kelingan itu memang nggak nyaman, nggak enak pandangan. Itu yang membuat kita dikatakan bad mood, yang membuat kita malas kemana-mana. Itu yang membuat kita khawatir, takut pingsan lah, takut ini segala macam. Pikirannya udah kemana-mana ngacau. Itu yang dari kelingan itu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau kelingan itu bisa ditebak lah, kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, bisa jadi terlalu sepaneng lah. Mungkin dari habit itu pikiran yang selalu diulang-ulang itu bisa menimbulkan kelingan. Kok diulang-ulang? Iya, diulang-ulang apanya? Takutnya diulang-ulang, khawatirnya diulang-ulang, was-wasnya diulang-ulang, ya kan? Cemasnya diulang-ulang. Terus saja begitu aja setiap harinya. Ini akan menimbulkan yang namanya sifat kelingan, memberikan bentuk respon tubuh yang daripada sifat kelingan tersebut. Dan itu sesuatu yang wajar, maka disebut inilah gejala psikosomatik kawan. Jadi semuanya itu tidak berbahaya sama sekali, dan kalian itu aman, sangat aman sekali. Kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut cemas yang berlebih. Tenang aja, kalian nggak apa-apa kok. Yang jelas kalian tuh harus semangat, tetap belajar optimis, belajar memikirkan yang positif, belajar untuk mengabaikan pola pikiran negatifnya, kurangi rasa takut, kurangi rasa khawatir, kurangi rasa cemas yang berlebih, jangan terlalu overthinking. Sabar, sadar, nerima. Orang anxiety itu dia bisa sembuh dengan drastis ketika dirinya sudah bisa menerima. Ya udah, gue terima. Mau apa? Gue udah begini, oke, nggak apa-apa, gue terima, nggak apa-apa, bodo amat. Nah, dari situ dia akan menemukan titik, walaupun gampang, mudah diucapkan, berarti proses untuk menjalankannya emang sangat tidak semudah membalikkan tangan. Tapi semuanya kalian pasti bisa. Itu saya yakin, aku yakin, karena saya pun juga pernah di posisi kalian semua. Itu teman-teman, jadi saya mudah-mudahan motivasi ini menjadikan
bisa bermanfaat bagi kalian semua yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyaman terhadap sensasi. Itu saya dari itu saja motivasi dari saya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan ma'al khatuwan insan, saya manusia biasa, termasuk khilat, dan mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya minta maafnya sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.